Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Penggerak SLB Negeri Gedangan Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen, di mana asesmen adalah salah satu prosedur yang harus diikuti oleh siswa untuk menjadi siswa SLB Negeri Gedangan ini. Asesmen ditujukan untuk mengetahui karakteristik siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Siswa baru yang akan mengikuti pembelajaran di SLB Negeri Gedangan ini akan mendapat asesmen. Sebelumnya sudah mendapat asesmen yang akan diberikan oleh ahli yang terkait seperti psikolog, psikiater. Proses asesmen sendiri adalah suatu prosedur sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang didapat dari siswa atau peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik siswa itu sendiri. Itu menjadi bahan untuk nanti kita akan menyusun suatu program kegiatan pembelajaran. Selain itu, asesmen atau penilaian merupakan bagian terpenting dari sebuah pembelajaran, sebab penilaian atau asesmen berisi sejumlah fakta yang dapat menjelaskan karakteristik seseorang atau calon peserta didik. Dalam dunia pendidikan, perkembangan kemampuan pelajar tidak akan dapat diketahui tanpa penilaian. Artinya, bahwa informasi yang diperoleh dari asesmen tersebut untuk menentukan seberapa jauh pelajar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan hasil asesmen dapat digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam suatu bidang kegiatan atau konteks tertentu. Asesmen dalam pembelajaran berdasarkan waktunya bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu satu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran itu dinamakan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui karakteristik siswa. Kemudian ada asesmen yang dilakukan di dalam proses pembelajaran yang dikatakan atau disebut dengan asesmen formatif. Di akhir pembelajaran kita menggunakan asesmen sumatif setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi pelajar atau kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususannya secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi dari asesmen adalah dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal baseline pelajar sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Bagaimana dalam pendekatan dalam asesmen? Pendekatan asesmen bisa kita lakukan dengan asesmen for learning, yaitu asesmen untuk penilaian pembelajaran. Di awal kita menggunakan asesmen for learning. Kemudian kita menggunakan asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai penilaian dan sebagai pembelajaran. Di sini asesmen as learning itu kita sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita yang telah kita berikan kepada siswa. Kita memberikan asesmen as learning di dalam satu konteks pembelajaran, yaitu apakah keberhasilan dari hari ini pembelajaran yang akan bisa kita berikan pada siswa berhasil atau tidak, itu masuk dalam asesmen as learning. Di akhir pembelajaran itu assessment of learning, yaitu bisa misalnya contoh ujian di akhir sekolah, ujian akhir sekolah, ujian negara, dan ujian-ujian yang mengakhiri siswa dalam menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan.
Sekarang saya akan menjelaskan asesmen diagnosis untuk atau bagi peserta dengan siswa didik berkebutuhan khusus. Pada bidang pendidikan khusus, asesmen diagnosis bertujuan untuk mengetahui potensi, kelemahan, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang dilakukan sebelum pengembangan modul ajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus itu pada fase yang akan dipelajari. Jenis asesmen diagnosis pendidikan khusus. Kalau asesmen diagnosis pada pendidikan umum itu ada dua jenis, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif. Dari bidang pendidikan khusus, asesmen dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asesmen akademik, asesmen non-akademik, asesmen perkembangan. Asesmen akademik suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus di bidang akademik. Asesmen non-akademik suatu proses untuk mengetahui kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik kebutuhan khusus yang berkaitan dengan jenis hambatan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Asesmen perkembangan suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang terkait dengan kemampuan intelektual, fisik motorik, emosi, perilaku, komunikasi, kondisi lingkungan yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan modul ajar maupun dalam penyusunan modul ajar pada program kebutuhan khusus. Sekarang kita menginjak pada langkah-langkah asesmen. Langkah-langkah asesmen menyusun asesmen secara umum ada 3, yaitu penyusunan instrumen asesmen, yang kedua pelaksanaan asesmen, yang ketiga yaitu penafsiran hasil asesmen dan rekomendasi. Langkah-langkah asesmen tadi sudah saya sampaikan, yaitu 1. Menyusun instrumen asesmen. Menyusun instrumen asesmen adalah menetapkan tujuan dari asesmen. Jadi kita mengadakan asesmen itu tujuannya apa, terus kemudian kita mengembangkan alat asesmen. Alat asesmen yang akan kita berikan pada siswa sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian pelaksanaan asesmen itu bisa memperoleh informasi asesmen dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, terus pengukuran informal maupun teks baku. Yang ketiga adalah penafsiran hasil asesmen dan rekomendasi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling menentukan karena berdasarkan penafsiran, inilah program pembelajaran atau penanganan kekhususan peserta didik akan direkomendasikan dan dikembangkan sesuai dengan pencapaian pembelajaran dan fase yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi asesmen diagnostik. Tujuan dan fungsi utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun modul ajar dan program layanan kebutuhan khusus. Terakhir kita di sasaran ya. Sejalan dengan tujuan dan fungsi asesmen yang diuraikan di atas tadi yang sudah saya sampaikan, maka sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang
teridentifikasi atau telah ditetapkan sebagai peserta didik untuk anak berkebutuhan khusus. Itu asesmen diagnosis untuk anak kebutuhan khusus. Kesimpulannya, setiap kita memulai dengan pembelajaran, sebaiknya kita memberikan asesmen pada siswa. Juga dalam penyusunan kurikulum, jika kita juga berdasarkan pada asesmen daripada siswa itu sendiri. Selama kita melaksanakan asesmen dengan baik dan sesuai dengan sasarannya, pembelajaran akan bisa tercapai dan kita juga bisa melayani anak-anak sesuai dengan fase usia mental masing-masing. Jadi pembelajaran yang kita berikan pada anak dari hasil asesmen itu terarah, kita mengetahui karakteristik siswa, kita bisa menerapkan proses pembelajaran yang akan kita berikan, modul ajar yang akan kita berikan pada siswa sesuai dengan sasarannya yang tepat. Demikian tadi uraian saya tentang asesmen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di materi berikut ini. Terima kasih.